Yang mau on cam silakan on cam karena katanya kalau orang on cam mengikuti seminar itu tingkat kefokusannya signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang off cam. Jadi ya saya tidak menjamin juga ini ilmu yang saya bagikan ini bakalan banyak enggak Ji, sedikit Ji. Eh, Cuman ya yang pertama mungkin yang mau saya bilang tentang systematic review. Membuat systematic review itu adalah suatu keterampilan. Jadi keterampilan itu eh, tidak perlu banyak dipelajari. Kalau kita mau improve skill adalah latihan. Nah, saya yakin pasti teman-teman di sini yang belum pernah bikin SR pasti kayak apakah dibilang ini semua. Eh, saya mau terang-terangan pertama kali juga saya dengar materi SR, bahkan beberapa materi itu saya kayak hilang, nggak perhatikan, kayak apa kayak ini orang nggak bahas semua. Jangan apa-apa, dengar saja dulu, dengar saja dulu. Nah, setelah didengar harus dipraktikkan. Makanya tadi Anu sempat bilang kenapa ditanya interestnya. Kalau bisa nanti semoga tidak ada halangan. Rencana kita mau bikin grouping gitu tuh yang punya interest yang sama. Nanti coba kita di situ diskusinya biar lebih enak. Kalau misalnya yang mau bikin paper di bidang internal misalnya Opgin dan lain sebagainya itu lebih enak diskusinya nanti kalau sudah terfokus cari idenya juga lebih enak. Karena sebenarnya untuk bisa buat SR itu bagaimana caranya ya? Dibikin, dieksekusi, learning by doing. Karena kita tidak bakalan bisa tahu SR kalaupun kita 10 kali ikut seminar, workshop, bayar berjuta-juta, ikut edisi VRC sampai isi ke 30 nanti misalnya tuh. Kalau kita tidak mau coba untuk mulai, ya tidak bakalan bisa. Jadi memang harus coba untuk mulai. Karena di tiap prosesnya nanti, di tiap tahapannya nanti kita pasti bakalan cari tahu lagi. Apa yang harus dilakukan ini? Kayak apa, bagaimana yang di langkah ini, apa yang harus dilakukan. Jadi kita ini sekedar motivasi saja untuk ke teman-teman. Kalau semua orang bisa bikin systematic review. Tapi tidak semua orang punya tekad untuk memulai membuat systematic review. Kalau ditanya siapa yang mau, pasti semua mau. Memang itu, Ji. Maunya itu tidak dijawab dengan verbal, saya mau. Tapi dengan aksi. Kayak, oh saya punya ide ini, saya mau bikin. Saya cari orang siapa yang bisa kira-kira bimbing. Kata. Dan ada beberapa teman yang syukurnya pernah buat sistem review dan ada pengalaman jadi ya bisa lah untuk apa bukan membimbing juga mendampingi lah untuk bikin sistematik review itu karena kita juga kan ilmunya juga ya sangat terbatas ya. Eh, oke, jadi saya mungkin tidak lama ini tentang quality assessment. Oh ya, ada yang orang aja singkil. Jadi quality assessment tuh jadi yang bedakan juga tadi dijelaskan sama Fasa perbedaannya tradisional literatur review dengan sisref itu adalah adanya quality assessment pada studi-studi yang kita masukkan pada systematic review. Jadi kalau kita bikin interest ya kita ambil saja yang mana mau saya masukkan, toh ini mau saya masukkan, ini jangan gini deh, tidak bagus tidak. Saya suka penulisnya. Nah, ini penulisnya bagus namanya, misalnya orang Korea Kim Seo Jun, makanya saya kasih masuk itu kan kalau literatur kita bebas tuh. Kalau systematic review ada aturannya, dia sistematis. Dan nanti di akhir kita mendapatkan studi yang terinklusi itu, include study, itu kita harus nilai bagaimana kualitasnya. Nah, kita harus nilai bagaimana kualitasnya. Apa yang dinilai adalah risiko bias dalam penelitian itu atau disebut biasa dengan risk of bias atau ROB. Tadi juga sempat disinggung. Nah, quotes dulu ya. Disclaimer ini bukan fotoku, foto mudah. Jadi ini juga bukan John Naisbitt. Ini hanya uh, ini saja, pemantik saja gambarnya. Dan ini ada ilmuwan yang bilang kalau sekarang ini kita hidup di masa yang rasanya kita tenggelam di samudra, di tenggelam akan informasi, tapi kehausan akan ilmu. Jadi sekarang informasi banyak sekali, kayak dengan HP pun kita bisa cari apapun yang ingin kita cari. Cuman kadang kita kayak merasa masih kurang sekali ilmu ini yang kita punya. Nah, apa solusinya? Kita harus punya skill. Bagaimana mengelola informasi itu menjadi suatu pengetahuan. Nah, makanya itu yang penting. Nah, apa masalahnya? Kita lihat ini data-data membosankan ini. Kalau yang mau saya bilang, sekarang memang kemajuannya itu ilmu pengetahuan sangat sangat pesat sekali dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sekarang itu sudah banyak sekali artikel yang terpublish di Medline. Bayangkan di Medline saja, ini baru satu database, ada sekitar 400.000. Ini tahun 2001.
saya belum dapat data yang terbarunya, cuma mungkin saya taksir sekitar 500.000 artikel lah per tahun yang terpublish di Medline. Jadi ya banyak sekali. Dan kita tidak mungkin membaca semua itu. Jadi memang kita harus punya skill juga bagaimana untuk bisa mencari pengetahuan yang sesuai dengan yang ingin kita temukan. Nah, membaca juga dengan metode yang tepat dan efisien merupakan keterampilan yang dibutuhkan agar kita tidak kosong berpikir. Nah, itu pengantar kita aja, spek-spek, toh, ya. Ya, sekarang kita masuk ke risk of bias. Jadi sebenarnya apa itu risk of bias? Ya, kalau dari bahasa ini kan bahasa Inggris, artinya risiko bias. Ya, apa itu risiko bias sebenarnya? Jadi dalam suatu penelitian itu tidak bisa lepas dari yang namanya risiko bias. Sesempurna apapun itu penelitian, pasti tetap ada risiko biasnya. Nah, apa sih itu risiko bias? Nah, kalau per definisi ya, dia itu risiko kesalahan sistematis yang mampu menyebabkan misleading terhadap hasil. Ya, saya tidak tahu apa bahasa Indonesia yang misleading. Itulah intinya kayak bisa memberikan menyimpang hasilnya karena ada kesalahan yang sistematis ini. Nah, itu yang mau kita nilai dari tiap studi, risiko bias yang ada tiap studi. Jadi kalau kita bikin systematic review kan sampelnya itu adalah penelitiannya orang lain. Jadi kayak kita buat penelitian, tapi subjeknya itu adalah penelitiannya orang lain. Beda kalau kita kayak bikin penelitian primer kayak waktu S1 begitu, yang dimana mungkin subjeknya itu tikus, manusia, dan lain sebagainya. Yang dimana metodologinya itu sepenuhnya kita yang kendalikan. Kalau systematic review, studi-studi yang masuk ke dalam SR-nya kita, SR-nya itu SR itu systematic review ya, itu kita tidak bisa kendalikan. Kayak apakah ini metodologinya bagus atau tidak. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menilai bagaimana metodologinya, bagaimana risiko bias dari tiap studi. Tapi kita tidak bisa menentukan ini, kita tidak bisa merancang bagaimana metodenya, kita hanya bisa menilai dan hasil penilaiannya kita ini itu yang akan nanti kita sajikan kepada pembaca. Misalnya saya bikin SR, ada 10 studi yang terinklusi. Lalu saya sajikan dari 10 studi terinklusi ini ternyata hanya satu yang risiko biasnya itu rendah, selebihnya itu tinggi. Itu kan kayak berarti masih kurang bagus ini referensi-referensi yang ada tentang topik tersebut ya begitu karena risiko biasnya rata-rata tinggi. Jadi yang mau saya tekankan pertama ya jadi risk of bias itu kan kalau dalam penelitian itu penilaiannya itu hanya ada dua sebenarnya, low risk sama high risk. Jadi risiko rendah sama risiko tinggi. Ada juga di tengah-tengahnya uh, no information atau unclear. Ada juga some concern gitu. Jadi kayak sedikit pertimbangan gitu lah toh. Tapi intinya hanya ada dua yang secara umum, low risk dengan high risk. Uh, Kenapa tidak ada not risk? Karena tadi saya bilang, sesempurna apapun penelitian, pasti tetap ada risiko biasnya. Jadi kita hanya bisa menentukan apakah dia risiko biasnya rendah atau tinggi. Semakin dia rendah risiko biasnya, ya tentu semakin bagus. Kalau dia risikonya tinggi, ya tentunya tidak lebih bagus. Oke, begitu. Jadi uh, itulah overview dari risk of bias. Cuman jangan sampai dalam kita menilai risiko bias terhadap studi yang terinklusi, kita sendiri juga bias dalam menilai. Karena jangan sampai kayak, saya mau SR ini terlihat bagus deh. Jadi saya kasih low risk saja, low risk saja, low risk saja. Supaya nanti bagus ini kelihatannya SR tuh. Ya, tidak ya. Jadi bagaimanapun hasil penilaian risk of biasnya kita, itu tidak akan menentukan bagaimana kualitas SR-nya kita. Jadi kan ini risk of bias hanya menentukan bagaimana kualitas studi inklusi. Tapi dia tidak akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari systematic review-nya kita. Makanya tadi kenapa Dr. Fasa juga sempat sebut kalau penilaian risk of bias itu minimal dilakukan oleh dua orang. Kenapa? Supaya ya ada yang tantangan kita tadi bilang low risk menjongku begitu. Enggak low risk ini, high risk ini kayaknya karena masa dia ini dia kasih begitu di sampelnya kayak begitu tuh misalnya kayak yang nanti lagi kita bahas di belakang apa saja risiko bias yang ada pada penelitian. Ada banyak sekali sebenarnya teman-teman risiko bias dari tiap tahapan suatu penelitian yang saya pun jujur tahu itu tentang risiko bias penelitian setelah belajar systematic review. Karena kan saya juga memang agak jarang ikut penelitian primer, walaupun pernah dan ada, tapi bisa dibilang rata-rata itu paper yang saya submit itu
lebih banyak systematic review daripada yang penelitian primer. Dan memang kenapa peluangnya kita kita ini maksudnya orang Indonesia untuk publish studi primer itu kecil dibandingkan systematic review karena itu kadang kita bikin metodologi yang sangat tinggi risiko biasnya. Jadi begitu dibaca reviewer, wah ini risiko biasnya tinggi sekali, kadang di reject. Makanya kenapa kayak kalau kita mau bikin penelitian primer, mau submit di jurnal Q1, Q2 itu susah sekali tembus. Sedangkan kalau kita bikin SR, bahkan Q1 pun bisa tembus. Eh, Penelitian, contohnya saja penelitian tikus itu di sini kita tikusnya itu disimpan satu kandang 5 sampai 6 tikus, terus disimpan dalam satu ruangan yang sama. Lampunya kadang dimatikan kalau malam, kadang tidak karena pegawainya kan hanya masuk sampai jam 3. Terus kadang juga penelitinya pakai jas lab, pakai handscoon, kadang juga tidak, kadang pakai masker, kadang tidak. Itu kan banyak sekali sebenarnya risikonya. Itu penularan virus bukan hanya dari hewan ke manusia, manusia ke hewan juga bisa. Dan ya banyak lah. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri, di Jepang itu, saya tidak pernah juga lihat. Saya hanya diceritakan saja sama dosen-dosennya kita, sama senior-senior juga. Di Jepang itu, animal study saja, tikus saja yang diintervensi itu, untuk masuk ke ruangan penyimpanan tikusnya itu, setidaknya dia harus lewat 3 ruangan. Jadi di ruangan pertama itu, dia harus menggunakan dulu APD, terus di ruangan kedua itu dia harus disterilkan, kemudian ke ruangan 3 ini baru masuk ke tempat tikus-tikusnya itu dengan APD dan sudah steril. Jadi betul-betul risiko penularan infeksi dari manusia ke hewannya itu dia rendah sekali. Nah, ini termasuk risiko bias yang saya jelaskan. Kenapa bisa? Ya, itu nih, kalau misalnya kita masuk tidak pakai APD, dari dari luar apa berinteraksi dengan orang lain, begitu ada virus, itu bisa tertular dengan hewan-hewannya, itu bisa nanti menyebabkan misalnya ada inflamasi yang kita kita tidak ketahui. Nanti pas hasilnya dinilai CRP-nya misalnya, wih meningkat sekali. Kenapa bisa meningkat? Kalau sebenarnya pada tuh. Jadi untuk menilai risiko bias itu teman-teman dia punya tools. Jadi ada alatnya. Jadi enggak asal-asal saya bilang ini rendah, ini tinggi, enggak, ada alatnya. Dan tiap alat ini dilengkapi dengan panduannya masing-masing. Nah, alatnya itu dia dikategorikan berdasarkan dengan desain studinya. Nah, yang paling tinggi kan tadi RCT itu Randomized Control Trial. Dia ini studi intervensi eksperimental yang ada kelompok kontrolnya dan dilakukan randomisasi. Nah, itu yang paling tinggi ini biasanya kita eh, nilai ini menggunakan coherent risk of bias ROB2 sekarang. Nah, kalau mungkin ada beberapa teman yang nonton video yang di Google Drive itu, saya sempat singgung sedikit tentang risk of bias. Cuman itu masih update yang lama, masih ROB yang pertama. Nanti saya coba jelaskan di kesempatan ini tentang ROB2. Walaupun mungkin kita tidak sempat untuk breakdown semuanya, tapi secara garis besar saja apa-apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian risk of bias ini pada panduan ROB2. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk belajar yang lain, nanti kita bikin di sesi berikutnya misalnya breakdown tentang Robbins I, Robbins E, tentang Newcastle Ottawa Scale, WADAS 2 dan lain sebagainya kan. Jadi sebelum kita melakukan penilaian risk of bias, kita harus tahu dulu studinya ini jenisnya apa. Apakah dia RCT, non RCT, cohort atau case control, atau observasional. Nah, kenapa di sini saya bedakan cohort, case control, sama ada observasional? Kalau dipikirkan ini cohort, case control, dia masuk pada studi observasional. Cuman setelah saya pelajari ini Newcastle atau scale, dia itu panduannya tidak ada yang spesifik untuk cross sectional. Jadi dia hanya ada cohort dan case control. Dan karena kan beda gitu desain studinya dan beda gitu penilaian risiko biasnya. Kalau cohort dia ke depan, kalau case control dia ke belakang. Jadi kalau cohort itu uh, ya kalau kira-kira kalau dia studi cohort risiko biasnya itu paling dinilai bagaimana dia pemantauannya atau bagaimana pemantauan misalnya selama 5 tahun, kayak apa saja risiko-risiko bias yang ada di situ, apakah dia perhitungan atau tidak. Nah, sedangkan ada beberapa tools yang dia berlaku universal untuk semua observational study. Apa itu ya? Robbins E, ada juga Kodas 2. Nah, jadi ini lihat-lihat nih kalau misalnya ada yang sementara bikin systematic review kayak oh kayaknya cocok ini saya pakai ini kayaknya cocok atau yang ini.
Gitulah, kan nanti disesuaikan saja sama jenis desain studinya. Jadi kurang lebih seperti inilah, toh ada skema penelitian primer. Jadi dari populasi target, kemudian dari populasi target itu kita ambil menjadi sampel. Dari sampel nanti kita alokasikan, ada ke kelompok intervensi, ada kelompok kontrol, nanti dilakukan intervensi, nah, itu yang tanda panahnya itu performance-nya, jadi di situ diberikan dia intervensi entah berapa lama, nanti dinilai outcome-nya atau luarannya. Setelah itu dilaporkan untuk dipublikasi. Di tiap garis tanda panah itu ada risiko bias, dan itu yang mau kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Eh ya, saya bilang memang ini materiku, saya tak tahu kenapa saya dikasih ini materi yang membosankan sebenarnya, tapi tidak apa-apa, kita dengar saja ya sama-sama ya. Semoga bisa memberikan insight yang baru tentang ini risk of bias. Jadi lampirannya, ya makasih. Ya, jadi nanti hasil hasil ROB-nya itu penjelasannya kita masukkan semua ke supplementary file untuk dilampirkan saat kita publish. Cuman saya pun jarang karena ribet, dan selama ini juga alhamdulillah diterima mencetak, tapi tetap punya catatan saja, karena kita tidak tahu kalau kita misalnya sial dapat reviewer yang minta lampiran penilaiannya, habis mikir kalau kita tidak bikin, ya sudah harus dinilai ulang lagi dari awal. Nah, apa yang perlu dipertimbangkan pada ini preliminary consideration? Pertama, jenis desain studi. Ini kan ada tiga, toh kalau RCT dia ada, RCT ada tiga lagi jenisnya, ada randomized parallel group trial, ada cluster randomized trial, ada randomized crossover, or other rich design. Nanti bisa baca-baca lagi lah untuk lebih detailnya itu, supaya kita tidak terlalu banyak bahas itu. Terus kalau misalnya bingung, nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Intinya pasti dia RCT, toh kalau dia mau pakai RB2 ini. Terus specify which outcome is being assessed of risk of bias. Jadi luaran penelitian apa yang ingin dinilai pada risk of bias ini kita. Nah, kenapa ini perlu? Misalnya ada penelitian mau menilai bagaimana efektivitasnya amlodipin, toh misalnya kan. Terus outcome-nya itu ada tekanan darah, ada kejadian stroke, ada kejadian eh, ACS misalnya. Ada tiga outcome-nya pada penelitian ini. Kita mau bikin systematic review yang hanya menilai tekanan darahnya saja. Kita masa bodoh aja dengan luaran yang lainnya. Nah, itu harus diperjelas di sini. Luaran apa yang ingin kita nilai. Kenapa? Karena nanti bakalan berdampak ke bagian bawahnya. Misalnya tadi nanti kita mau nilai bagaimana bias di pengukuran outcome. Nah, itu kan beda caranya mengukur tekanan darah, caranya mengukur kejadian stroke, caranya mengukur kejadian ACS. Nah, supaya kita spesifik kayak outcome apa yang mau kita nilai risiko biasnya, harus dicantumkan. Luaran apa yang mau kita nilai LB-nya ini. Nah, terus hasil spesifik numerikan dari luar yang dinilai. Ini kan pasti ada di bagian result atau penelitian copy paste saja. Nah, apakah tujuan penelitian dari studi ini? Terus sumber apa saja yang digunakan untuk menilai ROB pada studi tersebut. Jadi idealnya bukan hanya jurnalnya saja yang kita gunakan sebagai alat untuk menilai ROB-nya. Minimal minimal sekali ya, ini bicara idealnya. Minimal sekali kita butuh dua. Pertama, jurnalnya yang terpublish. Yang kedua, protokolnya. Protokol itu kalau kita mungkin lebih kenal dengan proposal penelitian. Kalau orang luar itu dibilang proposal penelitian, dia tidak tahu. Dia lebih akrab dengan istilah protokol, protokol trial protokol, proposal penelitian kayak begitu. Nah, kenapa itu perlu kita gunakan? Karena kita mau bandingkan nih, bandingkan nih. Kita mau bandingkan kayak apakah memang yang dia lakukan itu di laporannya sesuai dengan yang dia rencanakan. Nah, kenapa ini penting? Jangan sampai dia rencanakan misalnya 6 minggu awalnya intervensinya. Ternyata pas dilaporkan 4 minggu, Ji. Nah, ada apa? Tuh, aneh. Kayak sekarang negara tak banyak hal yang aneh. Nah, itu harus ditelusuri itu kenapa? Karena itu bisa menjadi risiko bias. Karena tidak mungkin dia menghentikan, mengurangi tanpa alasan, itu bisa menjadi risiko bias, toh? Karena pasti saat dia membuat protokolnya pasti ada pertimbangannya kenapa dia gunakan 6 minggu. Nah, begitu dia tiba-tiba 4 minggu, ada apa, Ces? Toh? Ada orang dalam kah atau bagaimana ya? Dan data bagaimana, toh? Itu intinya
Itu yang mau saya jelaskan kenapa protokol penelitian ini penting untuk digunakan dalam menilai risiko bias. Oke, jadi minimal dua ya, hasilnya sama proposalnya. Ya, bagaimana caranya kita cari protokolnya? Jadi bagaimana caranya? Nah, biasanya ada di tiap studi primer itu biasanya ada dia bilang protokolnya terdaftar di mana, nomornya. Misalnya dia sebutkan protokolnya terdaftar di website mana, kita telusuri di situ menggunakan nomor protokol yang dia sajikan. Kalau tidak, bagaimana? Ya, hubungi ke autornya. Jadi saat bikin essay kita harus biasakan juga berkomunikasi dengan autor yang lain. Eh, ini ada kemarin saya ini di luar materi ya, bagi pengalaman saja. Kemarin saya lakukan literatur searching, ada 10 yang memenuhi kriteria, hanya 7 yang bisa saya akses. Tiganya itu harus berbayar di Nature, jurnal mahal, Nature. Dicoba pakai Skype, tentu saja tidak tembus. Saya coba hubungi autornya, koresponden autornya, untuk minta, bilang bisakah bagi-bagi full artikel bos, mau bikin anu nih, bikin artikel nih tuh ya. Baru saya kasih iming-iming, nanti kalau kau kirimkan kak, nanti saya citasi punyamu. Pasti bilang, disitasi nanti nih paperku. Alhamdulillah dari 3 yang saya email ada 2 yang balas, satu enggak tahu, jahat mungkin itu, dia enggak baca emailnya, dia enggak kirimkan, saya mungkin enggak sampai ke emailnya. Dan itu bisa jadi alternatif yang tadi disebutkan tuh, kalau dia kita tidak bisa akses bagaimana, ya kita coba hubungi dulu koresponden autornya. Begitupun kalau ada informasi yang tidak lengkap pada papernya ataupun protokol yang misalnya kita tidak bisa lacak, bisa kita minta pada ininya, pada koresponden autornya. Itu gunanya ada koresponden author tuh pada saat publish suatu artikel begitu. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit di lima topik. Jadi yang pertama itu bias pada proses randomisasi. Ya, kelihatan gini kan tulisannya di layar masing-masing. Kalau pakai HP, insya Allah tidak kelihatan. Tapi kalau pakai laptop kayaknya kelihatan gitu. Uh, Nanti saya coba share filenya ya. Ini saya coba rangkum-rangkum saja. Jadi pada ROG 1 itu ya itu random sequence generation sama allocation consultment. Di ROG 2 dia gabung jadi satu. Bias arising from the randomization process. Jadi dari proses randomisasinya ini kita nilai bias-bias apa saja yang bisa muncul. Ada 3 yang dinilai di sini. Nah, yang pertama, apakah alokasi dilakukan secara acak? Jadi ya ini kalau menjelaskan ki risk of bias harus ki sering-sering bilang misalnya begitu kan, misalnya kayak kita bikin penelitian apa nih, penelitian ya penelitian misalnya tentang itu mau tadi, karena saya sebutnya amlodipin terhadap hipertensi misalnya. Nah, bagaimana kita kelompokkan ini eh, orang-orang yang mau saya kasih amlodipin sama yang mau saya kasih misalnya apa nih, daun pepaya misalnya tuh, karena di selayar hits gitu daun-daun untuk obat hipertensi. Jadi ini saya mau bikin penelitian ceritanya untuk nilai efektivitasnya daun pepaya. Jadi saya bandingkan daun pepaya dengan amlodipin. Harapannya daun pepaya bisa menggantikan amlodipin. Misalnya begitu. Nah, sekarang bagaimana saya membagi ini 2 kelompok? Misalnya si sampel ini diberikan daun pepaya, si sampel ini diberikan amlodipin. Nah, idealnya bagaimana? Harus acak, harus random. Nah, bagaimana caranya acak? Paling idealnya itu adalah bukan manusia yang menentukan. Apa yang menentukan? Komputer. Bagaimana caranya? Ya, banyak sekali sekarang. Allocation sequence randomization tools. Cari saja begitu di Google, muncul semua website-website yang bisa digunakan untuk mengacak sampel ke 2 kelompok, 3 kelompok, dan memang idealnya begitu. Nah, kenapa kan kalau manusia nggak ideal? Nah, ya itu robot yang bikin manusia gitu. Nah, kenapa? Karena jangan sampai kita dalam menentukan kelompok itu bias terhadap pengetahuan yang kita punya. Contohnya apa? Ada eh, Deng A misalnya tuh, Deng A sama Deng B. Saya tahu ini Deng A dia suka makan garam banyak. Ini Deng B dia biasa kalau masak sedikit di garamnya. Jadi karena saya mau membuat temuan daun pepaya ini, saya kasih masuk ini dembe ke grup daun pepaya supaya nanti luarannya tekanan darahnya bisa rendah tuh, karena dia kan sedikit digaram dia makan.
Nah, kalau deng A dia garamnya banyak dia makan, jadi walaupun dikasih amlodipin mungkin agak tinggi-tinggi. Nah, itu contoh risiko bias. Walaupun kita tidak sadar sebenarnya, walaupun kita tidak sadar, tapi pasti peneliti ada kecenderungan dalam pikiran dan hatinya untuk membuktikan hipotesis yang dia punya. Bohong itu peneliti kalau dia tidak ada hasrat begitu dalam dirinya. Yang namanya juga dia mau membuktikan hipotesis, ya pasti ambisinya itu adalah membuktikan hipotesis. Makanya untuk bisa menghindari bias itu, ya kita lakukan hal-hal yang bisa menurunkan risiko biasnya. Kita kasih saja komputer lah, supaya komputer kan tidak tahu ada yang dia ini, yang mana suka makan ikan kering, yang mana suka makan garam banyak, kayak begitu. Ini satu-satu dan satu dua itu bicara tentang allocation uh, sequence random. Kalau yang kedua ini kayak bagaimana bisa diberikan ini terapinya supaya ini partisipannya dia sampai dia dapat itu jenis intervensinya dia nggak tahu kalau saya ini masuk di kelompok mana. Misalnya tuh kayak misalnya ini satu satu titik dua ini contohnya kayak begini. Misalnya kayak kita peneliti kasih tahu nanti yang duluan datang dapat intervensi daun pepaya, yang terakhir dapat amlodipin tuh misalnya. Nah, itu kan dia tahu tuh, dia tahu kayak ada nih peluang untuk bisa dapat daun pepaya, makanya dia harus cepat datang kayak begitu. Jadi itu contohnya kalau 1.2. Terus 1.3 ini yang tidak ada di ROD 1. Jadi dia ini lebih menekankan bagaimana eh, keseimbangan baseline dari kelompok satu dengan kelompok lainnya. Keseimbangan baseline itu apa saja? Ya, semua karakteristiknya, umurnya, jenis kelaminnya, intake garamnya misalnya dan lain sebagainya. Sebaiknya itu dia sama, jadi rata-rata umurnya yang dapat daun pepaya sama nudipin itu sama, intake garamnya juga sama, semuanya sama, jenis kelaminnya juga proporsinya kalau bisa sama. Kenapa? Karena itu untuk bisa menghindari juga adanya risiko variabel perancu. Karena kenapa? Misalnya kayak kita lakukan penelitian tuh ternyata pasien yang dapat amlodipin itu rata-rata umurnya 50 tahun, sedangkan yang daun pepaya ini 20 tahun. Nah, nanti kalau misalnya ternyata hasilnya itu kelompok amlodipin tensinya ternyata lebih tinggi, nah bisa jadi itu bukan efek dari pengobatannya, tapi karena memang efek dari umurnya yang dia rata-ratanya itu memang sudah tua pada kelompok itu. Makanya idealnya untuk karakteristik awal itu pada suatu penelitian antara kelompok intervensi dan kontrol itu dia baseline harus sama. Kalau teman-teman pernah, pasti pernah lah, baca jurnal tabel 1 itu biasanya karakteristik study, karakteristik sampel. Biasanya dia bagi antara kelompok intervensi dan kontrol ada nilai p-value-nya. Nah, kalau dia tidak ada p-value-nya yang bermakna, artinya homogen datanya, homogen sampelnya. Jadi antara kelompok intervensi dan kontrol itu tidak ada perbedaan yang bermakna kayak begitu toh. Ya, ini baru satu. Ini untuk randomisasinya. Jadi awalnya ini bicara tentang bagaimana perekrutannya, pembagiannya ke antara kelompok satu dengan dua toh. Terus yang kedua itu belum. Nah, itu kan tadi tadi kan ini ada tiga tuh, ada tiga poin yang kita nilai pada domain pertama ini. Nah, ini penilaiannya responnya nih. Sorry, tadi saya belum menjelaskan. Ini ada misalnya yes, if, ya baca nih kapan dia dikatakan yes, kapan dikatakan no, ada semua panduannya. Jadi ini respon option itu ada yes, y, ada probably yes, ada probably no, ada no information. Nah, kalau dia warna hijau, artinya itu dia mengarah ke low risk. Kalau dia warna merah, dia lebih ke high risk. Jadi tidak selamanya itu yang yes dia low risk ya, karena ada beberapa juga pertanyaan yang sifatnya negatif. Jadi kalau dia negatif artinya kalau yang no justru dia yang low risk. Jadi itu yang kita nilai. Apakah dia yes, probably no, atau no information. Kalau no information itu artinya dia tidak cantumkan dalam metodenya. Toh? Jadi kita jangan menebak-nebak kayak peramal. Jadi, kalau tidak ada informasinya, dibilang saja no information. Nah, sekarang setelah kita setelah kita nilai tiga tiga poin ini, nah bagaimana sekarang kita tentukan untuk domain pertama ini, apakah dia high risk, low risk, atau tengah-tengahnya? Nah, ini ada juga skemanya, Ces. Jadi memang enak sekali nih RB2, semua jelas. Nah, ini kan ada tadi tuh poinnya 1.1, 1.2, 1.3.
Kita sesuaikan misalnya dengan yang kita punya tadi. Misalnya ketiga-tiganya itu warna hijau. Ya pasti media Lauris toh. Misalnya ada yang 1.1, 1.2 dia warna hijau, tapi 1.3 ini dia warna merah. Nah, nanti dia interpretasinya adalah some concern atau yang warna kuning ini. Nah, kalau misalnya ya misalnya lihat misalnya lah bagaimana. Ada semua kombinasi di sini. Semua kombinasi yang mungkin muncul, insya Allah ada semua di sini toh. Kalau misalnya mau lebih gampang lagi, ada yang dalam bentuk skema yang grafik-grafik ini lebih gampang lagi. Jadi ini untuk menentukan misalnya untuk interpretasi dari tiap domain itu apakah dia low risk, high risk atau some concern. Intinya kalau dia warna hijau semua, anda nih pasti low risk ya. Oke, ya itu kalau kita tahu cara kerja pertamanya itu berikutnya enak nih lah. Cepat mungkin sekitar 5 menit lagi per slide. Ya, sekarang untuk domain kedua. Jadi ini dia namanya performance bias. Jadi selama tahapan intervensinya itu yang kita nilai di sini di domain 2. Jadi bias yang bisa muncul selama proses intervensi. Nah ini dia agak banyak poinnya, agak ada 6 poin ya. Cuman yang pertama kenapa di sini tulisannya 2A, 2B? Karena dia ada dua jenis untuk domain 2 ini. Ada yang effect of starting and adhering to intervention. Kapan dia digunakan ini? Kalau misalnya protokolnya itu bisa dilacak. Nah, kalau dia bisa protokolnya diacak, untuk domain 2A ini dia lebih fokus untuk menilai bagaimana kesesuaian antara protokol dengan praktik yang dia lakukan. Kalau yang satu nanti 2B, itu kalau misalnya dia tidak ada protokolnya atau intervensi yang dilakukan itu agak melenceng dari protokol yang dia buat sebelumnya atau dia tidak jelaskan di protokolnya sebelumnya. Misalnya kayak ada adverse event, ada efek samping itu yang tidak bisa ditolerir, makanya dia harus dihentikan intervensinya. Nah kalau kayak begitu, skenario nya harus pakai domain yang 2B. Nah intinya ada 6 domain lah. Ya saya membosankan sekali menjelaskan semuanya. Intinya kayak di domain 2 ini performance bias pada proses intervensi apa yang penting ini misalnya 2.1 sama 2.2. Nah, apakah partisipan aware terhadap ya intervensi selama penelitian? Nah, kalau yang sebelumnya ini dia blending of partisipan. Sekarang dia masuk di domain 2.1. Blending of partisipan. Kayak kenapa sih sebenarnya uh, sampel penelitian itu harus di blending atau di masking kan? Maksudnya dibutakan akan cinta. Bukan, maksudnya dia dibutakan itu. Dia tidak tahu apa intervensi yang diberikan. Kenapa itu penting? Karena itu tadi, kalau misalnya itu Deng A tahu kalau dia dikasih daun pepaya untuk menilai efektivitasnya, nanti kayak, wih, harus kurang-kurangin ini makan garam. Zaman dulu makan ikan kering deh, supaya nanti pas diperiksa kak, rendah tensiku. Terus supaya nanti terbukti kalau daun pepaya ini bisa menurunkan tensi. Nah, sudah itu jadi bias nih kalau dia begitu. Toh, walaupun sebenarnya tidak semua sampel begitu, tapi ada kecenderungannya. Kalau misalnya dia tahu apa intervensi yang dia diberikan dan apa tujuan dari penelitian ini, pasti dia tahu tujuan penelitiannya karena sebelum dia jadi sampel ada namanya informed consent untuk menginformasikan dan minta persetujuannya. Jadi sebaiknya partisipannya ini dia tidak tahu apa intervensi yang diberikan supaya dia tidak macam-macam juga selama proses penelitian. Wah, begitu dia tahu dapat daun papaya, langsung rajin olahraga 3 kali seminggu, tidak makan garam, tidak makan ikan kering, bagaimana nanti tidak rendah tensinya? Nah, kayak begitulah gambaran dari 2.1 ini. Nah, kalau 2.2 dia juga blending, tapi bukan pada partisipannya, tapi eh, pada si pemberi intervensinya ini. Nah, kalau obat kan sebenarnya tidak ada masalah ya, karena kan dia cukup diberikan saja. Yang ada mungkin masalah itu kalau misalnya intervensinya semacam terapi yang perlu pendampingan begitu, jangan sampai nanti kalau misalnya kayak, oh ini kelompok intervensi, kasih bagus-bagus gini terapinya. Ini kelompok kontrol, biar gede urusannya deh, supaya nanti jelek luarannya, kayak begitu kan. Itu kan tidak boleh kayak begitu, itu namanya risiko bias dan sebaiknya memang itu harus dijelaskan secara detail pada metode penelitian untuk memastikan dalam proses penelitian itu risiko biasnya itu rendah. Nanti 2.3 dan seterusnya nanti silakan dibaca sendiri toh. Eh, Kalau misalnya nanti bingung selama prosesnya nanti kita bisa diskusi-diskusi lah.
Karena tadi saya bilang lagi ini tidak bakalan bisa dikuasai kalau kita tidak lakukan secara langsung ya. Saya pun kalau misalnya ditanya ini apakah hafal atau tidak, tentu saja tidak. Eh, saya sebelum bawa materi baru belajar ulang lagi tentang guideline-nya. Saya pernah pakai buat ini, cuman ya untuk apa dihafal? Karena guideline-nya jelas sekali, panduannya jelas sekali. Jadi kalau begitu kita baca dan sudah pernah lakukan pasti lebih enak lah untuk menjelaskan, begitupun untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari, men. Mau diapai ROB dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam penulisan systematic review ya. Ini sama dengan tadi, tabelnya untuk menilai interpretasi akhirnya itu kita eh, sesuaikan ini kayak 2.1 apa tadi hasilnya sampai 2.6 kan ada juga skemanya. Jelas sekali. Ini tadi saya bilang 2B. 2B ini kalau misalnya dia protokolnya tidak terlacak atau memang dalam prosesnya itu ada yang tidak sesuai dengan protokol atau intervensinya itu ada sesuatu misalnya crossover atau misalnya ditambahkan intervention atau misalnya dibuat tiba-tiba intervensinya dari protokol sebelumnya itu digunakan dia ini yang domain 2B. Jadi tidak dinilai semuanya 2A sama 2B itu salah satunya saja. Ini juga ya hasil interpretasi. Ini saya rasa tidak perlu dijelaskan kalau ini kayak lihat kunci jawaban gila. Kayak ini hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Jawabannya oh ini. Kita kayak gitu tidak perlu dijelaskan. Nah, ini domain ketiga, bias due to missing outcome data. Jadi, missing outcome data. Jadi, apalagi penelitian-penelitian RCT itu kan, misalnya 20 penelitian, kita berikan intervensi selama 4 minggu. Baik, luar biasa sekali kalau misalnya selama 4 minggu itu tetap 20 sampelnya. Biasanya ada loss to follow up, ada misalnya yang keluar atas permintaan sendiri, ada yang kena efek samping terapi, akhirnya dia minta untuk mundur. Banyak sekali alasan untuk menyebabkan loss to follow up pada penelitian. Nah, semakin banyak data yang tidak komplit atau incomplete outcome data, intinya nih kayak semua pasien yang di awal yang diberikan intervensi itu seberapa banyak yang selesai pada akhir dan dinilai luarannya. Itulah intinya ini pada domain 3. Nah, semakin dia banyak yang hilang, ya tentunya resiko biasnya semakin tinggi itu. Idealnya tidak ada yang hilang, cuman kan jarang pasti ada yang hilang walaupun sedikit. Justru kalau misalnya kayak intervensinya lama baru dia bilang tidak ada loss to follow up, nah itu harus dicurigai sebenarnya. Jangan sampai dia buat itu. Cuman ya tidak bisa juga kita pastikan. Intinya uh, kita nilai saja resiko biasnya. Nah, sayangnya di ROB2 pun ini dia belum menentukan berapa batasan uh, missing outcome data yang bisa ditolerir. Tidak ada sih. Jadi ini 3.1 dia bilang apakah data luaran tersedia untuk semua sampel atau nearly all. Nah ini nearly all ini kita tidak tahu. Oh sorry, ada nih dia bilang ternyata dia 95%. Jadi kalau dia datanya itu di akhir ada 95% atau sekitar 90% itu bisa nih dikatakan nearly all. Jadi artinya dia risikonya rendah nih kalau ada nih sekitar 95 90 sampai 95%. Kalau di bawah itu ya artinya dia high risk. Nah, itu yang pertama, kita nilai berapa banyak yang missing outcome data. Terus selanjutnya 3.2, kalau misalnya ternyata dia tidak lengkap, ada beberapa yang hilang di bawah 90%. Nah, kita lihat nih bagaimana proporsinya. Apakah yang hilang itu proporsinya sama antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti timpang jumlahnya. Misalnya awalnya 10 intervensi, 10 kontrol. Nanti ada yang loss to follow up itu misalnya 5. Nah, ternyata ini 5 dari intervensi semua, kontrol lengkap 10. Itu kan ada bias pasti dalam hasilnya tuh. Ada bias hasilnya dan harus ditelusuri ada apa sebenarnya. Kenapa bisa sampai intervensinya dia loss to follow up ini sampai 5. Jangan sampai ada efek sampingnya yang dia tidak laporkan atau ada hal-hal lain begitu tuh. Itu harus dipertimbangkan baik-baik. Jadi kalau misalnya dia proporsinya rata, Ji, misalnya dari 20 tadi 10-10, yang hilang 2, 2 ini satu dari kelompok intervensi, satu dari kelompok kontrol, ya oke lah. Masih bisa ditolerir. Dia masih bisa di low risk. Nah, nah, eh, nah yang terakhir ini, kalau misalnya dia masih no misalnya dia eh,
proporsinya masih tidak seimbang. Nah, sekarang di 3.3 ini dia tanya apakah kayak adanya missing outcome data yang tidak proporsional ini apakah berpengaruh nanti terhadap apakah dia tidak berpengaruh gitu terhadap hasil yang ingin dinilai gitu. Kalau misalnya dia besar pengaruhnya ya artinya dia memang high risk. Nah, ini nih untuk interpretasi dari domain 3 ini. Kayak tadi kayak lihat kunci jawaban kita ini hijau. Ini kalau hijau di 3.1 kan dia tidak perlu menjawab 32 sama titik 33. Jadi pasti dia low risk. Ini tadi 3.3 untuk missing outcome data ya. Nah, sekarang domain 4 tentang bias in measurement of the outcome. Nah, ini penilaian luaran. Ini juga sering sering terjadi, sering terjadi di kota-kota besar. Penilaian luaran. Nah, kalau di Eropa saat ini, kalau saya tidak salah dia blending of outcome measurement atau blending of outcome assessment. Intinya penilai luarannya. Nah, apakah dia blending atau tidak? Jadi idealnya memang dia tidak aware, dia di blending atau di masking. Jadi dia tidak tahu yang ini masuk ke intervensi atau masuk pada kelompok kontrol karena ditakutkan nanti ada bias dalam dia menilai hasilnya. Jadi kalau dia misalnya blending, artinya dia low risk. Nah, kalau misalnya tidak, nah lanjut ke poin 4.2. Apakah penilaian yang dia lakukan ini akan mempengaruhi terhadap apa? Kayak apakah penilaian luaran ini akan dipengaruhi dengan pengetahuannya terhadap intervensinya? Maksudnya kayak bagaimana? Contohnya, misalnya kayak penilaiannya itu misalnya kayak kuesioner begitu yang wawancara atau kayak wawancara misalnya kita menilai quality of life-nya jadi yang penilaian quality of life-nya ini dilakukan oleh satu interviewer misalnya toh nah interviewernya ini misalnya dia tahu ini kelompok intervensi ini kelompok kontrol nah karena dia tahu dia kelompok intervensi jadi dia tanya nih bagaimana senang jika ibu senang jika itu kalau misalnya kayak dia bilang kayak senang Jiki pasti saya senyum Jiki oh, kayak begitu jadi takutnya begitu ada bias dalam penilaiannya dan saya dasarin Jiki ini bagaimana tidur tak belum menjawab dia bilang nih bagus Jiki bagus Jiki tidur tadi bagus Jiki tidur tadi kayak ndak ini Jiki jadi bisa jadi dia nggak sadar kalau pertanyaan yang diberikan itu berbeda jadi misalnya pada kelompok kontrol itu dia tanya bagaimana tidurnya bapak atau ibu selama 1 minggu ini. Nah, pada kelompok intervensi konteksnya berbeda. Dia tanya, bagus tidur tak selama 1 minggu ini? Jadi dia suatu pernyataan yang sisa dia tunggu si partisipan ini jawab ya atau tidak. Sedangkan kalau yang tadi dia pertanyaan terbuka, partisipannya bisa menjelaskan bagaimana itu yang ditakutkan sebenarnya kalau misalnya penilaian luaran ini tidak dilakukan blending. Tapi pada beberapa pemeriksaan juga pemeriksaan luaran itu dia tidak dipengaruhi Ji. Mau dia blending mau dia uh, no blending itu tidak berpengaruh Ji. Misalnya apa misalnya kayak dia mau dinilai kadar leukositnya misalnya tuh kadar leukositnya yang digunakan yang menggunakan mesin otomatis tuh otomatis yang dioperasikan oleh operator itu kan kayak ya kalaupun dia tahu ini kelompok intervensi ataupun kontrol ya tidak mungkin lah mau berpengaruh kadar leukositnya yang periksa juga mesin nah itu kan tidak berpengaruh gitu jadi kalau kayak begitu dia tetap masih bisa ditolerir masih bisa dimasukkan dalam kategori low risk nah ini ya dia enak jika karena 2 pertanyaan saja nah ini yang terakhir bias bias in selection of the reported result jadi yang tadi yang saya bilang pasti ada kecenderungan suatu peneliti itu membuktikan hipotesisnya. Begitu hipotesisnya terbukti, maka dia pasti akan semangat untuk melaporkan hasil penelitiannya. Sebaliknya, kadang ada yang hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis atau tidak sesuai dengan yang dia harap. Jadi istilahnya kayak dia sembunyi di bawah meja hasilnya. Dia tidak mau laporkan, dia tidak mau publish. Atau dia mau publish, cuman hasilnya itu ada yang dia sembunyikan. Nah, ini memang kita nilai pada domain 5, bias in selection of the reported result.
Nah, ini untuk domain 5 penting sekali. Kita harus ada punya protokolnya. Karena dengan itu kita bisa menentukan apa yang dia rencanakan awalnya yang dia ingin nilai dan apa yang dia laporkan pada laporan akhirnya. Misalnya kayak contoh ini tuh, nah, pada contoh ini pada skemanya dia mau, nah ini ada yang mau dia nilai, tapi yang dia laporkan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang mau dia nilai. Makanya dia bisa masuk pada kategori high risk of bias in selection of the reported result. Jadi misalnya trial measurement itu pada depresi itu yang mau dia nilai HAM-D and modify HAM-D itu untuk anxiety dia HAM A saja. Nah, ternyata yang dilaporkan itu dia hanya uh, perubahan nilai modify Hamdi-nya. Dia tidak laporkan Hamdi-nya dan dia tidak laporkan untuk variabel anxiety-nya. Itu kan kayak, wih ada apa? Kenapa dia tidak lapor? Apakah tidak sesuai dengan hipotesisnya atau bertentangan dengan landasan teori yang ada? Itu kalau misalnya dia kayak begitu, dia masuk pada kategori high risk of bias pada selection of the reported result. Begitu ya. Nah, ini ada kayak begitu ya intinya. Kayak dia kita sesuaikan antara rancangan awalnya dengan dengan laporannya, apakah sesuai atau tidak. Apakah kendali disembunyikan atau tidak. Oke ya, jadi tadi sudah dijelaskan 5 domain. Jadi tiap studi yang terinklusi itu kita nilai ini 5 domainnya untuk studi RCT. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita nilai 5 domain ini, bagaimana kita simpulkan kalau tiap studi itu apakah dia low risk, high risk, atau bagaimana? Nah, kalau misalnya kan ada 5 domain ini tiap studi. Sekarang kita mau simpulkan, studi ini si A, apakah dia high risk atau low risk? Nah, ini juga enaknya pada ROB2 ini karena dia sudah ada uh, overall risk of bias judgment begitu. Sudah ada panduannya untuk menilai secara keseluruhan dari tiap studi. Nah, kapan dia studinya dikatakan low risk of bias? Kalau misalnya semua domain itu dia low risk. Jadi lima-limanya domain itu dia harus low risk, baru dia masuk dikatakan low risk of bias. Nah, kalau misalnya ada satu high risk, ya sudah dia masuk high risk of bias. Jadi kalau ada satu merah, merah itu hasilnya. Kalau dia hijau semua, ya hijau hasilnya. Jadi kekuatannya ini yang merah kuat sekali. Karena begitu ada satu saja, dia sudah jadi merah interpretasi hasilnya. Nah, kalau misalnya ada misalnya yang lain Lauris, tapi ada satu yang warna kuning. Nah, itu dia masuk di some concern. Jadi, satu-satunya cara untuk dia bisa masuk kategori Lauris adalah harus Lauris untuk semua domain. Jadi harus hijau semua baru dia bisa interpretasinya itu warna hijau. Kalau ada yang kuning, ya bisa masuk di some concern warna kuning. Kalau ada yang merah biar satu saja, ya sudah nih, dia masuk itu pada high risk. Oke, ya itu untuk interpretasi hasilnya. Jadi uh, begitu Ji, begitu Ji Beng. Jadi itu tadi untuk penjelasan dan pengantar tentang ROB2. Nanti saya coba masukkan di Google Drive untuk panduan lengkapnya. Nanti bisa dibaca-baca kalau misalnya sudah mau dilakukan. Saya sarankan teman-teman baca deadline-nya itu saat sudah ada studi yang mau dinilai. Kalau misalnya masih belum ada, tidak usah karena masih bisa dilupa lagi. Jadi kan ya tadi saya bilang sebelumnya juga ini skill yang perlu diasah bukan untuk dipelajari sedalam-dalamnya. Tidak ada salahnya dipelajari sedalam-dalamnya, tapi tetap harus kita sering asah supaya ya namanya keterampilan itu harus diasah terus kan. Nah ini tadi foto om yang lagi yang terakhir tuh jadi ini selalu saya ingatkan di tiap materi begitu kalau Tuhan itu menciptakan kita dengan akal dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya hanya manusia yang diberikan akal. Nah, makanya Tuhan memberikan kita akal bukan hanya untuk menjadi cerdas dan digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Karena Allah cuma memberikan akal kepada kita di antara makhluk yang lain. Ya, makanya Allah juga titipkan pada akalnya kita ini kepentingan-kepentingannya orang lain, makhluk-makhluk di sekitarnya kita, termasuk lingkungan di sekitarnya juga kita. Itu dititipkan pada akalnya kita bagaimana supaya kita bisa memberikan dampak dan manfaat bagi orang-orang, makhluk dan lingkungannya kita kayak begitu.
Dan salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan itu ya dengan membuat hal-hal yang bermanfaat, termasuk menulis paper yang bisa menjadi perkembangan ilmu pengetahuan, bisa menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya, dan tentunya jadi amal jariah juga. Kita nggak tahu hidup sampai kapan, kalau kita mati paling tidak ada ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita titipkan yang masih bisa jadi ladang pahala lah, walaupun kita sudah tidak hidup di dunia ini. Toh. Ya sekian mungkin dari saya, agak lama juga ternyata. Nanti kalau misalnya ada mau diskusi-diskusi lagi, silahkan. Saya kembalikan ke moderator di Aceh Singkil. Apakah sudah nyambung? Bapak moderator? Oke, mantap bosku. Eh, Ya, Tadi materi dari Dokter Taufik sudah sangat jelas ya. Memang sebenarnya materi risk of bias itu ah, kalau mau bagusnya langsung dieksekusi, langsung dikerjakan karena pemateri juga tadi bilang tidak hafal semua, jadi harus baca guideline lagi. Nah, kita mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Nurul, Dokter Nurul. Apa itu jurnal predator? Apa-apa saja yang termasuk? Terus ada pertanyaan kedua, apakah risk of bias itu sering dikomentari oleh reviewer atau sering disarankan untuk direvisi ketika kita telah mensubmit systematic review? Sama berapa lama biasanya kita membuat systematic review dibuat sampai idenya hingga publikasi? Mungkin bisa dijawab oleh ya, pemateri. oke. Jadi, iya, maaf tadi saya enggak, saya sebut itu predator jurnal, tapi saya enggak jelaskan dia. Jadi, ada jurnal-jurnal yang jahat, teman-teman. Yang dia itu tujuannya bukan untuk memajukan ilmu pengetahuan, tapi dia orientasinya lebih ke uang gitu. Lebih kayak dia reviewnya cepat, enggak enggak kadang bahkan enggak direview, langsung diterima, hanya editor saja yang lihat formatnya, dan dia harus bayar mahal untuk bisa terpublish di situ. Dan itu ada list-listnya diupdate tiap tahun. Ketik saya di Google Predatory Journal, nanti ada itu yang paling atas, list of predatory journal, nanti bisa dicari situ. Banyak sekali sebenarnya, cuman kalau cara triknya itu, kalau misalnya mau tentukan apakah dia tidak masuk predatory journal atau tidak, cari di Skimago. Saya tuliskan di sini, Skimago. Skimago. Nah, kalau dia masuk dalam database Skimago, artinya dia terindeks Scopus dan tidak masuk pada predatory journal. Saya sudah cek beberapa secara random pada predatory journal, cari di Skimago, dan tidak ada satupun jurnal yang masuk pada predatory journal itu ada pada Skimago. Bahkan mungkin teman-teman kayak yang pernah dengar jurnal Frontiers begitu yang terkenal sekali tuh, Frontiers yang cantik itu logonya. Ternyata ada jurnalnya yang masuk pada predatory journal, itu Frontiers. Walaupun pada kayak jurnal pada kardiovaskular itu dia Q2, pada internal medicine kayaknya ada yang Q1 itu Frontiers. Ternyata ada yang predatory journal, Frontiers of Urology, itu predatory journal itu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, itu bahaya sekali. Apalagi kalau misalnya kita sebagai author itu ada rekam jejak tak publish pada Predator Journal, itu bisa di blacklist untuk jadi akademisi berikutnya dan lain sebagainya. Ya itu yang untuk pertanyaan pertama. Untuk caranya, lihat apa yang termasuk, cari saya di Google Predator Journal, paling atas itu nanti ada muncul list of Predator Journal. Terus apakah IRB itu sering dikomentar oleh reviewer? Uh, Kalau sering, sebenarnya uh, untung-untungan juga. Kalau dikatakan sering juga sebenarnya tidak sering Ji. Cuman kalau dikatakan jarang juga, ya tidak juga. Karena kemarin sempat ada publish SR, dia tidak komentari sebenarnya penilaian hasil penilaiannya. Cuman kayak dia komentari kayak kenapa kok pakai Newcastle Ottawa Scale? Eh, saya sarankan kau pakai Wadas 2 kayak gitu. Walaupun sebenarnya bisa digunakan ini Newcastle Ottawa Scale. Cuman setelah saya cari ini track recordnya nih reviewer, ternyata dia barusan publish SR juga dengan topik yang mirip. Nah, karena kan dia reviewer pasti ditunjuk ada hubungannya tuh apakah dia pernah publish
dengan topik yang mirip atau dia expert di bidang itu. Ternyata dia sebelumnya pernah publish topik yang mirip, systematic review juga, dan dia pakai itu pada S2. Saya nggak tahu juga kenapa, cuman saya nggak mau dikasih feedback lagi kayak kenapa harus dipakai ini bisa daripada nanti jadi pertimbangan untuk di reject tuh mending ya ikuti saja apa punya reviewer karena kan setelah kita revisi nanti dikembalikan ke dia lagi bagaimana keputusannya apakah diterima atau lanjut lagi revisi minor atau lain-lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada reviewer yang mengkritisi itu masalah risk of bias. Jadi kalau kita ini nih sesuai nih lah desain studi yang terinklusi dengan yang kita gunakan, saya rasa aman nih lah. Ditambah lagi dengan catatan-catatan kecil terkait dengan penilaiannya kita, begitu. Walaupun saya pun sebenarnya jarang jarang bikin, tapi kan kalau kita pernah nilai itu pasti kayak tahu nih kenapa ini saya kasih lowers itu hari. Nah, kita untung-untungan mami kalau misalnya ternyata dia minta penjelasan detailnya di lampirannya, kan dibikin lagi nanti dibikin lagi. Cuman kalau yang sampai sekarang nggak pernah jadi yang minta lampiran penilaian yang secara keseluruhan. Terus berapa lama biasanya SR dibuat mulai sampai ide hingga publikasi tergantung dari uh, idenya, tergantung dari orangnya juga. Kalau misalnya dia idenya luas, kayak misalnya first hit itu maksudnya pencarian pertamanya itu ada misalnya 1.000 paper itu kan banyak yang mau diseleksi. Semakin banyak itu first hitnya, semakin lama prosesnya. Terus ya semakin luas juga materinya pasti semakin lama juga, semakin heterogen juga jenis studinya. Misalnya ada RCT, ada observational, kita gabung kayak tadi gitu bertanya tuh itu bisa sebenarnya. Jadi bisa satu SR kita gunakan dua risk of bias tool assessment. Cuman ya butuh waktu yang lebih lama. Sama ya itulah yang menentukan tuh berapa lama biasanya. Kalau kita mau betul-betul serius sih bisa mungkin kalau pertama kali itu saya bikin sekitar berapa ya 4 bulanan kayaknya. Pertama kali bikin 4 bulanan. Eh, Ya, kalau mau cepat-cepat, mungkin paling cepat itu 1-2 bulan bisa. Kalau dokter Fasa 1 minggu pun bisa sebenarnya. Kalau saya tidak bisa, saya ampun saya kalau secepat itu, kalau dia kan memang jago. Tadi beberapa kali di HTML itu baiknya peneliti atau partisipan tidak tahu intervensi yang diberikan. Bagaimana jika intervensinya itu menggunakan alat yang bisa dilihat partisipan, contohnya ya itu memang ada beberapa yang tidak bisa kita pungkiri itu yang pasti partisipannya bakalan tahu dan mau tidak mau itu jadi pertimbangan juga. Cuman kalau saya tidak salah itu nanti coba lihat lagi di itu tuh di poin titik duanya nanti di gajinya. Kayaknya ada juga yang ditanyakan eh, apakah intervensi yang diberikan itu bakalan kira-kira berpengaruh terhadap terhadap itunya terhadap perilakunya si partisipan ini. Memang ada beberapa intervensi yang tidak bisa di blinding atau di masking. Dan itu ya jadi bisa jadi pertimbangan saja nanti kita dalam menilai kalau pun misalnya dia tidak di blending tapi kita rasa tidak bakalan berpengaruh terhadap keluaran yang dinilai ya sudah kita tetap kasih saja Laurista. Mungkin dari Dokter Fas ada mau ditambahkan dari pertanyaannya, ini mungkin berapa lama ini ya bisa minta jawaban dari Saudara Fas ini yang bisa bikin SR dalam 1 minggu. Sebetulnya kurang lebih yang disampaikan Taufik itu sudah lumayan mewakili sih. Cuman untuk jurnal Predator itu sebetulnya ada listnya ini, saya kirim linknya tuh, teman-teman bisa lihat di situ. Coba cari list jurnalnya, kira-kira yang mana termasuk jurnal Predator. Karena memang jurnal Predator tadi, seperti Taufik bilang, jurnal Predator itu dia hanya mementingkan keuntungan dan dia tidak sama sekali tidak tidak disita sama Scopus. Jadi biasanya dia scam, kayak hitungannya scam jadinya seperti itu karena kan kalau suatu paper itu terpublikasi dan terindeks Scopus itu bisa kita cek di websitenya Scopus seperti itu. Nah, baru saya juga ada pengalaman pernah nama jurnalnya itu yang si Predator memiliki kemiripan dengan nama jurnalnya yang ada di Chicago. Waktu itu kalau tidak salah namanya Azerbaijan Medical Journal. Nah, Azerbaijan Medical Journal itu ada di Chicago Q4. Tapi pada saat cari di Google ada juga Azerbaijan Medical Journal, tapi dia tidak, apa bahasanya, dia dia sama namanya,
tapi beda websitenya. Nah, tapi yang muncul list pertama di Google pada saat kita cari Azerbaijan Medical Journal itu yang si Predator itu. Nah, makanya memang apa harus lebih berhati-hati sih sebetulnya masalah jurnal. Cuman kalau tidak salah juga ada pernah saya list dikirimkan sama salah satu supervisor, ada list Predator jurnal, list jurnal-jurnal yang terindeks fokus yang bisa kita jadikan pertimbangan. Nanti saya coba kirimkan tadi. Terus yang kedua, masalah dikomentari oleh reviewer, masalah resource bias, saya tidak pernah punya pengalaman, mungkin tahu kita itu sudah dijawab. Terus yang ketiga, berapa lama biasanya systematic review dimulai. Nah, ini juga sebetulnya kalau teman-teman daftarkan systematic review-nya di protokolnya di Prospero. Di Prospero itu kalau teman-teman pilih kurang dari 3 bulan dia tidak bisa tersubmit protokol tak. Nah, jadi Prospero itu oh ya sebelumnya Prospero itu tadi yang saya sudah sampaikan waktu materi. Prospero itu kayak sebelum kita buat systematic review harusnya kita buatkan dulu proposalnya atau protokolnya bahasanya. Ya, protokolnya itu harus kita submit di Prospero supaya tadi ada dua fungsinya. Supaya kita bisa lihat ada enggak ide yang sama yang sudah maksudnya yang sudah dibuat systematic review-nya atau yang sudah mulai dibuat systematic review-nya sama yang kedua untuk supaya tidak dilakukan plagiasi kalau kita daftarkan di Prospero seperti itu. Nah, di Prospero itu kalau kita submit protokol kalau kurang dari 3 bulan apa 2 bulan ya dia itu tidak bisa, dia bilang invalid. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa memang untuk pembuatan systematic review itu sebetulnya tidak bisa kurang dari 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Nah, tapi kan pertanyaannya hingga publikasi. Nah, kalau hingga publikasi tergantung dari tiap-tiap jurnal. Adapun juga beberapa jurnal itu kalau dia ini sebenarnya tetap bergantung sih sama kualitas paper dan jurnalnya. Tapi beberapa jurnal yang berbayar dalam artian dia terindeks fokus dan berbayar, apalagi yang Q1, Q2 dan dia berbayar, biasanya itu uh, uh, decisionnya itu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, ya di tengah-tengah lah seperti itu. Nah, tapi ada juga jurnal yang gratis, yang gratisan, dia Q2, Q3 jurnal gratisan itu kayak bisa sampai 3 bulan first decisionnya. Nah, ya memang karena gratis, jadi banyak orang submit di situ. Nah, makanya sebenarnya tergantung lagi kepada teman-teman, tergantung juga siapa yang sponsori. Kalau misalnya teman-teman disponsori sama ya supervisor yang dosen, dan biasanya kan ada di reimburse, dan dosen tersebut mau untuk membiayai untuk apa nanti di reimburse, saya lebih menyarankan yang berbayar karena itu tadi first decision-nya itu dia tidak terlalu lama, jadi kita tidak digantung begitu. Kalau kita digantung terlalu lama kan juga kayak apa apa di bahasanya kayak paper juga lama lama bisa cari untuk jurnal alternatifnya. Jadi kalau saya begitu. Kalau oh iya sama yang punya tadi Dokter Marsuki. Nah ini sebetulnya Dokter Marsuki ini ada satu paper yang lagi proses publikasi sekarang. Nah itu memang saya juga dapat kejadian yang sama seperti itu, yang dimana studi kriteria eligibilitas yang saya gunakan itu dia bisa semua studi observasional maupun eksperimental. Jadi otomatis saya harus pakai risk of bias-nya si ROP 2 untuk studi eksperimental dan pakai saya waktu itu pakai Robbins E itu yang untuk exposure yang untuk penelitian observasional. Ya itu kan ada pilihannya tadi seperti Taufik sudah jelaskan bisa pakai Robbins E ataupun Newcastle Ottawa Scale untuk penelitian observasional. Waktu itu saya pakai yang Robbins E. Jadi dalam paper itu ada dua, untuk studi eksperimental pakai ROP 2, untuk studi observasional pakai Robbins E. Dan itu juga sudah ada beberapa saya dapat jurnal publikasi yang menggunakan hal yang sama. Jadi menurutku dari masalah. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih Dokter Fasa, Dokter Taufik. Mungkin masih ada yang ingin bertanya mengenai